Apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Inilah suasana sesaat setelah puluhan mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengepung rombongan menteri pada Senin malam. Mereka mengepung dialog yang tengah berjalan yang dihadiri Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko di Gelanggang Inovasi dan Kreasi GIK UGM. Kericuan pecah saat Budiman Sujatmiko mendapat giliran bicara di forum bertema Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Mahasiswa yang menganggap ketiganya tidak cocok menjadi narasumber dalam diskusi bertema Pancasila kemudian terlibat perdebatan. Suasana kian memanas saat ketiga narasumber hendak meninggalkan lokasi diskusi namun dikepung oleh mahasiswa. Sempat terjadi kejar-kejaran dan saling dorong saat Nusron Wahid dan Sudaryono keluar melalui pintu depan GIK. Para mahasiswa bahkan membuat Nusron dan Sudaryono keluar mobil untuk berdialog di jalan. Kalian merasa bersalah atau tidak? Seorang mahasiswa bertanya kepada Nusron mengenai ratusan ribu hektar lahan di Papua yang dialihfungsikan. Ia menagih tanggung jawab Nusron sebagai Menteri ATR BPN. Apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Dan jika kami dianggap jahat, merusuh atau apapun itu, sesungguhnya kejahatan mereka itu sangat-sangat lebih besar. Karena ada banyak rakyat yang tanahnya dirampas, meja makannya tidak diisi oleh makanan. Karena apa? Karena tanah bertani mereka digunakan untuk PSN. Pemerintah sibuk MBG, sibuk ngapain program Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pun memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi. Sudaryono menegaskan bahwa kehadirannya bersama Menteri Nusron dan Budiman Sujatmiko bertujuan untuk berdialog secara terbuka dengan mahasiswa. Menurutnya, sejak awal forum dibuka untuk berbagai pertanyaan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ya, kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi, ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah, dihadiri kayak apa aja kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan, bagus, kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Kalau Anda lihat nanti di videonya ya, saya, Pak Nusron dan Pak Budiman berusaha stay. Karena menurut kami niat kami baik, kami silaturahmi dengan baik, kami ingin menjelaskan hal-hal yang barangkali belum terjelaskan dan barangkali kalau memang ada koreksi, ada masukan juga kita ingin perbaikan. Jadi intinya kan ini menegaskan bahwa kami di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo kami ini demokratis. Kami menghargai semua pendapat. Kalau kita punya pendapat, tentu saja kan harus menghargai pendapat orang lain. Nah tadi seolah-olah jadi ada pemaksaan untuk forumnya dihentikan begitu. Dan kami berusaha stay di situ cukup lama. Karena setelah itu kemudian kalau tidak salah ada yang lempar air terus ada yang mukul. Nusron dan Sudaryono pun akhirnya berhasil dievakuasi meninggalkan lokasi dengan menumpang mobil patwal. Tim Liputan CNN Indonesia. Selamat malam, selamat datang di Inside Story with Diana Valencia. Penerima Nobel Perdamaian Maria Ressa dalam bukunya How to Stand Up to a Dictator menulis bahwa demokrasi is fragile, so you have to fight every bit, every law, every safeguard, every institution, and every story. Sebegitu rapuhnya demokrasi sehingga wajar jika masyarakat dan juga pemerintah beramai-ramai menjaga ruang demokrasi dengan caranya masing-masing, termasuk terus menjaga ruang diskusi. Tadi malam diskusi 3 pejabat pemerintahan di UGM berujung ricuh. Sejumlah mahasiswa menilai yang dilakukan bukan diskusi tapi sosialisasi. Di tengah tekanan ekonomi dan juga geopolitik ini, bagaimana kita tetap merawat nalar kritis dengan peran kita masing-masing? Malam hari ini kita akan diskusikan dengan sejumlah narasumber yang sudah di studio. Saya sapa terlebih dahulu ada Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kodari. Terima kasih Bang Kodari sudah bersedia datang. Sama Diana.
Kemudian saya juga sapa, ini selanjutnya ada Firdian Aurelio. Ini sebenarnya ex-ketua BEM Unpad di 2022, kemudian sekarang Jadi warga negara yang jadi warga negara yang baik. Oke. Kemudian menjadi influencer juga nih sekarang Firdian ya, aku lihat di Instagram ya. Oke. edukasi. Baik, selanjutnya juga ada Bang Ubedillah Badrun, ada pengamat politik. Terima kasih Bang Ubed sudah datang. Sama-sama, Diana. Kemudian ini sebenarnya ada satu kursi kosong yang sebenarnya harusnya diisi oleh Bang Ali Ngabalin, sudah konfirmasi datang tapi hingga saat ini belum datang, kita akan nantikan kedatangannya. Dan juga kami juga masih menanti bergabung melalui sambungan Zoom ada Mesa, ketua dari SEMA UGM. Karena ada dua narasumber yang belum hadir begitu ya, saya mungkin ke Bang Ubed terlebih dahulu. Bang Ubed kan ketika beberapa kali demonstrasi dilakukan, itu banyak teman-teman mahasiswa Bang Ubed dampingi begitu. Ketika kejadian yang kemarin itu ada cerita apa Bang dari teman-teman mahasiswa? Adakah yang mungkin bercerita ke Bang Ubed? Saya kira mereka gelisah ya dengan keadaan sekarang. Karena di satu sisi ekonomi keluarga mereka juga mengalami penurunan. Dan kemudian di saat yang sama demokrasi memburuk. Kemudian konsentrasi pemerintah lebih fokus pada program unggulan yang sebetulnya program itu bermasalah. Oke. Dan banyak problem yang mereka kaji, termasuk juga remiliterisme, kemudian pengesahan undang-undang kepolisian yang tidak mengedepankan apa yang disebut dengan partisipasi yang bermakna. Itu yang kemudian membuat mereka lihat keadaan ini kok makin memburuk. Saya melihat mereka juga mengkaji secara serius, ada diskusi yang mendalam dan bahkan perdebatan di antara mereka. Sampai kemudian mereka memutuskan untuk turun ke jalan. Oke. Jadi kami dosen tidak pernah intervensi pada gerakan mahasiswa. Oke. Tapi ketika mahasiswa mengajak diskusi ya kita bersama-sama. Oke. Dan saya posisinya diundang kemarin itu tidak mengintervensi, tapi diundang untuk diminta untuk orasi. Jadi menurut saya ketika mereka mengajak kita untuk berdiskusi, bahkan penelitian sebelumnya, kemudian melakukan advokasi, demonstrasi. Menurut saya itu hal yang wajar ya, yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan kemarin itu karena begitu cepat meluas, itu adalah artinya kegelisahannya sudah luar biasa di kalangan Tapi mahasiswa. kalau kita bahas spesifik soal diskusi teman-teman UGM begitu ya dengan Mas Sudaryono, kemudian ada Nusron Wahid dan juga ada Budiman Sujatmiko. Apa yang Anda tangkap di situ ketika diskusi yang seharusnya memang berlangsung begitu ya dari awal cukup baik begitu ya, tidak ada tanda-tanda pembubaran, kemudian teman-teman mahasiswa ini menginterupsi di tengah begitu. Apakah ini memang segelisah itu mahasiswa sampai mungkin mendengar penjelasan pun rasanya sudah sensi begitu bahasa Gen-Z-nya begitu ya Mas Ubed? Saya mau saya katakan bahwa mahasiswa itu tidak anti dialog. Mahasiswa tidak mungkin mereka menghilangkan tradisi dialognya. Karena ketika mereka menolak dialog itu, berarti mereka menolak demokrasi. Yang mereka lakukan menurut saya adalah ekspresi dari kekecewaan yang mendalam, dari praktek kekuasaan yang menurut mereka itu makin melenceng. Jadi ketika utusan dari rezim, ya, dari pemerintah datang begitu, bagi mereka melihatnya bukan ruang dialog yang equal, tetapi tidak setara. Itu bungkus yang dibuat seolah-olah dialog, tetapi sesungguhnya membawa misi sosialisasi dari program kekuasaan. Dan itu tafsir yang dilakukan oleh mahasiswa itu wajar begitu. Karena mereka berkali-kali banyak pemerintah mengajakkan dialog dengan mahasiswa itu tidak kemudian melahirkan tindakan atau eksekusi dari kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya diinginkan oleh mahasiswa. Banyak tuh peristiwa sebetulnya. Dalam soal korupsi misalnya, keinginan mahasiswa itu sebetulnya juga ingin memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tapi kan sampai hari ini indeks korupsi kita malah makin jeblok. Posisinya cuma 34 begitu, turun dari tahun sebelumnya. Jadi realitas empirik yang makin memburuk itu membuat mereka, ngapain kalian datang? Kalian itu menyusun program dan melaksanakan program. Melakukan eksekusi untuk kemudian mendengar aspirasi, lalu lakukan tindakan yang memberi manfaat buat orang banyak. Baik. Jadi menurut saya itu bukan anti dialog ya. Dari mereka ekspresi kekesalan mereka, kecewaan mereka terhadap pejabat yang dalam situasi yang sangat darurat atau situasi yang memburuk, mereka seolah-olah tidak begitu cepat untuk merespon keadaan. Baik.
Saya mau beralih ke Firdian terlebih dulu. Firdian, ini kan kamu bersama teman-teman mahasiswa dulu ya, meskipun sekarang juga masih aktif begitu untuk melakukan kampanye-kampanye yang berkaitan sama politik dan isu sekitarnya. Apa yang kamu baca ketika kejadian kemarin, ketika dialog, diskusi sudah diberikan ruang, kemudian tadi Mas Ubed menyebut sebenarnya bukan anti dialog, tapi itu mungkin rasa-rasanya sudah kegelisahan yang hampir memuncak begitu. Apa yang kamu baca dari aksi teman-teman kemarin? Iya, pertama saya pengen bilang, saya terkontak dengan Bintang Mesa, Oke, Ketua Serikat Mahasiswa UGM tahun ini, setelah Tio. saya mah. Dan beliau baru ngechat, barusan mengabarkan bahwa mereka, teman-teman UGM, lagi mencari safe house. Oke, Karena keamanannya tidak terjamin setelah ekspresi kemarin di UGM. Jadi mereka menyampaikan pesan kepada saya sambil menunggu mereka dapat safe house. Saya coba sedikit wakilkan dulu apa poin tuntutan mereka. Nanti kalau ada Mesa boleh tolong didetailkan. oke, siap. Pertama saya pengen bilang gini. Lama-lama negara itu nggak bisa membedakan. Kapan harus dialog? Yang mana yang ini bukan dialog, tapi ini tuntutan. Oke, Dalam demokrasi, dalam bernegara yang baik, dialog itu adalah hal-hal sehari-hari. Kita lagi berdialog, Iya. ya kan? Tapi dialog itu contohnya adalah kita bahas MBG menunya apa. Mau telur kah, ikan kah, ayam kah, yang mana protein terbaik itu dialog. Dialog tuh misalnya MBG ini baiknya pakai catering kah, pakai mitra kah, pakai vendor kah, oke. pakai transfer kah, itu dialog. Tapi kalau tuntutannya, kalau narasinya pembahasannya adalah bebaskan 140 tahanan politik yang sampai sekarang masih ada di ruang-ruang pengadilan dan penjara, itu bukan dialog, itu keharusan, itu tuntutan. Oke. Kalau kita menginginkan hentikan eksploitasi alam baik di Papua, baik di Aceh dan lain sebagainya yang merusak alam dan mengambil hak rampas masyarakat di sana, itu tuntutan bukan dialog. Oke. Kalau kita minta jangan sampai ada program yang memangkas anggaran pendidikan, itu tuntutan, Mbak, bukan dialog. Oke. Disuruh konstitusi. Kalau kita meminta negara jangan represif dengan aparatnya, jangan menghalang-halangi demonstrasi, itu tuntutan konstitusi, bukan suatu yang perlu didialogin. Kalau sekarang misalnya kita orang muda minta Andri Yunus di peradilan sipil, jangan militer, undang-undang Polri cabut, TNI jangan masuk sipil, polisi jangan masuk sipil, itu tuntutan, Mbak, Oke. bukan Jadi dialog. menurut Anda yang disampaikan atau yang menjadi topik diskusi kemarin itu seharusnya bukan hal yang bisa didiskusikan, tidak bisa ditawar. Yang saya pengen bilang, kalau acara kemarin dari Totpol, teknis itu. Itu teknis, itu kan bawa narasi Pancasila, teknis lah. Oke. Saya pengen ngomong hal yang lebih bigger picture. Bahwa hari ini situasi yang teman-teman muda sampaikan, mau itu di Bundaran HI kemarin, di Bandung juga ada aksi demonstrasi, di seluruh kota Semarang dan lain sebagainya, termasuk media sosial ya. Oke. Bahwa ada hari ini yang kami tuh udah lelah untuk berdialog, Mbak, karena kami hari-hari penuh dengan kekerasan. Oke. Tahun lalu 13 orang meninggal di demonstrasi. Ada ribuan yang ditangkap, total 6.000, dan sekarang 140 nih. Oke. Ya kan? Itu yang membuat kami lelah dengan dialog karena kita udah ngomong udah setahun lebih. Bahkan kalau mau ngomongin tarik ke zaman Jokowi karena Presiden Prabowo adalah pelanjutan Jokowi, dari tahun 2019 saya jadi mahasiswa, Mbak. Undang-undang KPK kita tolak tetap disahin, Cipta Kerja tolak tetap disahin, Oke, oke. Minerba tolak tetap disahin. Jadi yang mana lagi nunggu dialog? Oke, jadi lelah karena tidak didengarkan. Itu poinnya. Oke, baik. Saya beralih dulu ke Mr. Q. Mr. Q ini sebenarnya ada beberapa kritik dan juga masukan begitu ya untuk teman-teman di pemerintahan bahwa Mas Ubed menyebutkan bahwa dialognya tidak equal, kemudian ini adalah wujud kekecewaan. Firdian juga menyampaikan bahwa ini ada rasa lelah untuk berdialog. Bagaimana Anda menjawab hal itu ketika masyarakatnya sudah mulai lelah berdialog dengan pemerintahnya? Bukankah ini suatu hal yang gawat? Pertama kan begini, kalau soal dialog, justru kehadiran dari Pak Daryono, Pak Nusron, Pak Budiman di UGM itu adalah ajakan atau pintu untuk melakukan dialog. Oke. Kalau selama ini misalnya ada aspirasi yang tidak tersampaikan dan ingin disampaikan misalnya secara langsung, justru kan ketemu secara langsung. Dan kegiatan yang dilakukan oleh beliau-beliau ini sudah dilakukan di berbagai kampus begitu. Tapi masalahnya kenapa di UGM ini kan kemudian terjadi Interupsi lah. terjadi penggerebekan atau apapun namanya ketika acara dialog itu sudah berlangsung dengan baik. Oke. Setahu saya Mas Dar dan kawan-kawan sudah kulonwun, udah menyiapkan acara ini dengan lama. Jadi acara ini sebetulnya acara yang direstui dan diketahui oleh otoritas kampus begitu.
Dan acaranya juga kalau kita lihat yang ikut dalam beberapa menit itu kan kalangan mahasiswa kan duduk dengan baik, dengan tertib, forumnya berjalan dengan baik. Nah, jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi. Ada mahasiswa yang tenang, memang ingin berdialog, mungkin juga capek gitu, tetapi tetap mau dialog. Ada yang apa istilah Mas Ubed tadi itu? Istilah beliau di depan tadi. Apa? Tidak equal? Tidak equal, tapi ada juga yang merasa equal ya, ikut kegiatan itu, tetapi ada kelompok yang lain. Saya kira harus dibedakan. Adanya kelompok-kelompok yang tetap merasa forum itu bisa diikuti, bisa diterima, tapi ada juga yang mengatakan tidak. Nah, pada titik itu kan sebetulnya kita harus bicara mengenai kalau bicara demokrasi ya, kita yang namanya ruang publik itu kan kita harus kita hargai. Betul. Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau nggak ada dialog, hanya tuntutan kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semau gue kan, maunya dia saja kan begitu. Saya kira dialog itu ya dijawab dengan dialog yang lain gitu. Kan nggak susah tuh, misalnya hari apa kemarin hari Senin misalnya. Pak Daryono dan kawan-kawan mengadakan dialog. Nanti yang punya pandangan berbeda silahkan melakukan dialog pada hari yang berbeda gitu loh. Diurus juga perizinannya, forumnya, panggungnya dengan pihak otoritas kampus. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog. Tapi menurut Pak Kodari begitu ya, ketika masyarakat merasa bahwa oke, ini ada yang sudah lelah di posisi mungkin lelah meter, mungkin kita pakai istilah lelah meternya tuh udah di level minus begitu. Bagaimana pemerintah melihat kalangan itu? Karena kan tentu mereka adalah masyarakat Indonesia yang apa yang ingin dilakukan pemerintah untuk merangkul mereka yang sudah merasa lelah menjadi WNI misalnya. Masalah kita ini kan sangat banyak ya. Ada masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah kekayaan sumber daya alam, dan masalah yang lain-lain. Ya, betul. Itu membutuhkan waktu untuk berproses. Dan Pak Prabowo itu adalah orang yang berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan sangat cepat gitu. Mungkin bagi sebagian kalangan menilai beliau buru-buru, ini ngapain cepat, kenapa nggak pilot project 5 tahun dan seterusnya. Justru beliau ingin cepat gitu karena menyadari permasalahan yang ada. Saya nonton misalnya ada di mana di acara tadi malam itu ketika Pak Nusron dan Pak Daryono itu sedang duduk dialog itu, ini gimana nggak ada yang rakyat kecil? Ya rakyat kecil itu sedang dibantu oleh Pak Prabowo. Misalnya yang nggak bisa sekolah itu difasilitasi dengan sekolah rakyat. Mereka-mereka yang kekurangan gizi dibantu dengan MBG. Nah, kita harus paham juga bahwa memang untuk mengelola suatu negara ada yang namanya mekanisme. Itu tidak boleh dilupakan. Mekanisme di mana ada yang disebut sebagai pemerintah, kemudian ada yang namanya masyarakat, ada pasar, ada berbagai macam institusi. Nah, pemerintah itu dibentuk melalui suatu mekanisme yang namanya pemilu. Jadi pemilu sudah diselenggarakan, tahun 2024 sudah ada pemenangnya, mandat masyarakat adalah kepada Pak Prabowo untuk menjalankan visi dan misinya. Nah, pada titik itu juga saya mau kasih konteks bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda minta langsung berhenti. Karena itu adalah visi misi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Dia dipilih karena program kerja yang dilaksanakan gitu loh. Nggak bisa diberhentikan. Karena itu ketidaksetujuan itu pun harus dibuat 2 kategori. Pertama, ketidaksetujuan yang bersifat politik, dan yang kedua bersifat teknokratis. Untuk yang bersifat politik, menurut saya tidak ada ruang negosiasi di situ. Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye. Dan jangan hanya lihat diri Anda sendiri yang tidak setuju dengan MBG. Lihatlah 96 juta masyarakat Indonesia, mayoritas yang memilih Pak Prabowo. Satu paket dengan program kerjanya, visi misinya. Nah, kalau ketidaksetujuan Anda itu bersifat kategorikal, bersifat teknokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang. Misalnya kalau bicara pelaksanaan SPPG-nya harus memenuhi syarat higienitas, syarat IPAL, ya, pembuangan limbah dan seterusnya. Kemudian kadar gizinya harus memenuhi syarat-syarat, harus dicantumkan, harus higienis, dan itu bagus, itu bisa dibahas itu. Tetapi itu pun juga sebetulnya Pak Prabowo dan tim sebagai mendapatkan mandat itu punya ruang, punya hak untuk bisa
mengimplementasikan gagasan ini sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Yang barangkali nanti kalau orang lain yang terpilih sebagai presiden atau kepala bagian lain yang ditunjuk oleh presiden melaksanakannya dengan cara yang berbeda. Tapi itu kan sesuatu yang biasa sekali. Berarti nggak ada ruang diskusi di situ. Berarti Gawat maksud kalau Anda sudah itu mengatakan adalah, kalau tuntutan lalu kemudian diterima itu gawat. Di mana ruang demokratisnya di situ? Oke, jadi maksud Anda sebenarnya pemerintah itu mendengarkan masyarakat, Sangat mendengarkan. tapi ada beberapa kontrak politik yang menurut yang Anda gelisah itu tidak bukan bisa cuma Pak dianulir Ubed, begitu. bukan cuma mahasiswa. Pak Prabowo tuh gelisah luar biasa. Saya tuh gelisah luar biasa. Pak Prabowo gelisah luar biasa dengan apa? Dengan anak-anak yang nggak bisa sekolah, anak-anak yang kelaparan. Ada studi dari Bappenas itu. Saya lupa persis angkanya berapa. Tetapi dengan adanya MBG, jumlah anak-anak yang merasa lapar pada saat sekolah itu berkurang sangat signifikan. Kalau nggak salah tinggal berapa? 15%. Dari sebelumnya sekitar 45% yang merasa lapar. Itu kan artinya sesuatu yang konkret yang dikerjakan oleh pemerintah. Harus selesai, Pak. Nah, kita ini hampir 300 juta orang dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua. Itu tantangannya. Siapapun yang akan berada di pemerintahan akan menghadapi tantangan itu. Oke, baik. Tapi pemerintah mendengarkan, bukan tidak mendengarkan. Saya kira itu poin pentingnya. Oke, baik. Saya mau ke Mas Ubed. Mas Ubed, ini ada beberapa poin penting yang tadi disampaikan oleh Mr. Q begitu ya. Salah satunya ini adalah bahwa kalau misalnya kita cuma mau dengerin tuntutan, itu namanya hashtag semau gue. Tidak membuka ruang demokrasi itu sendiri. Kemudian juga ada beberapa program kerja yang sudah menjadi kontrak politik karena program itulah Pak Presiden Prabowo sekarang dipilih. Makanya MBG tidak bisa dihentikan. Komentar Anda? Pertama, bahwa tuntutan itu dia bisa ditempatkan sebagai ruang dialog ketika yang menuntut diberikan ruang yang sama. Acara kemarin itu 3 orang tuh pejabat negara semua. Mestinya ada representasi 2 mahasiswa di situ sebagai panel untuk berdebat secara akademik. Itu kan tidak terjadi. Dari situ Anda melihat itu tidak equal? Iya, itu yang saya maksud dengan tidak equal. Bukan satu arah pejabat di depan begini lalu masih ada di situ begitu. Tapi representasi dari mereka tidak diberi ruang untuk melakukan perdebatan sangat serius. Kemudian yang kedua, justru karena itu bersifat politik, justru dengan itu Prabowo punya otoritas untuk menghentikan MBG. Meskipun dia dipilih karena itu begitu. Iya, Prabowo punya otonomi untuk moratorium. Bahwa ide MBG itu kan ide yang umum lah di banyak negara dan itu boleh dilakukan dan baik kan tujuannya. Tetapi dalam konteks sosial ekonomi hari ini dia menjadi sangat problem. Karena menyangkut kondisi fiskal, tata kelolanya juga masih perlu perbaikan dan seterusnya. Karena saya mau menyebut dosanya, karena persoalannya begitu luar biasa. Bayangkan korupsi per hari 1 miliar, ya kan? Kerugian negara diduga oleh Kejaksaan Agung triliunan itu jumlahnya. Jadi korupsi yang sedemikian parah, tata kelola yang bermasalah itu mesti dihukum tuh. Nah, salah satu hukum dalam konteks korupsinya tetap berjalan, tapi hukum dalam konteks memberikan hukuman terhadap program itu penting untuk melakukan semacam moratorium, bahkan menghentikan. Dan Prabowo punya otoritas itu. Apakah kemudian boleh dilakukan lagi? Boleh pada waktu yang tepat ketika kemudian kondisi fiskal kita sehat. Gitu. Kan kondisi fiskal kita lagi berantakan. Kalau soal kondisi rakyat miskin yang kelaparan masih banyak. Target pemerintah kan 6,5% jumlah orang miskin di Indonesia. Sekarang masih 8,4. Dan banyak target-target yang dikeluarkan atau dikampanyekan oleh pemerintah itu kemudian tidak terwujud dalam 2 tahun ini. Jadi menurut saya itu kalau didetailkan terlalu banyak masalah yang sebetulnya kita akhirnya bertanya-tanya. Ini ada semacam disfungsi. Di istana maupun di DPR. DPR tidak menjalankan fungsi pengawasan, pemerintah tidak mau mendengarkan aspirasi publik. Ini ada 2 klaim yang berbeda. Yang satu pemerintah mengklaim bahwa kita sudah dengarkan, tapi memang butuh proses. Yang satu merasa bahwa tidak didengarkan. Standarnya seperti apa? Kenapa 2 pihak ini bisa merasa tidak didengarkan ataupun sudah mendengarkan tapi tidak dianggap? Kita akan jawab usai jeda. Tetaplah bersama kami di Inside Story with Yana Valencia.